Oke, sedang proses rekam. Sepertinya sudah mulai. Ya, Ini bisa sebentar, kita mulai. Mbak. Ya. Bu Puji, sinyal lancar, Bu? Nah, semoga lancar, Bu. Tapi tidak tahu gimana. Mari kita jalan. mulai. Mari kita mulai supaya nggak banyak motong nanti videonya. Monggo dimulai jenengan sebagai koci. Saya koci ya, Bu, ya, maaf. 5, Ya. 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bu Ratna. Selamat siang Bu Ratna. Sampai kita ketemu lagi nggih di forum Tatap Maya ini. Bagaimana Bu, kabarnya Bu Ratna siang. hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Ratna hari ini? Agak capek saja hari ini. Ya, alhamdulillah. Hanya kegiatan. Ini Bu Ratna, waktu kita kan nggak banyak. Ya. Oh iya, alhamdulillah saya juga sehat. Waktu kita kan nggak banyak ya Bu Ratna. Hari ini kita ketemu di sesi Tatap Maya dalam suasana yang panas-panas sekali. Yang merekam siapa Kakak? Kita mau ngobrol apa ini hari ini? Silahkan. Yang merekam Pak. Oh, siapa Kak? Ini dari Bu Win suaranya bupreh, jadi saya kurang mendengar. Oh gitu, kita ulangi lagi ya? Ulangi lagi ya Bu Ratna? Iya. Oh gitu, ya udah. Kita ulang dari awal ya Bu Ratna? Ya. Yuk, 1, 2, 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ratna. Bisa Pak, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puji. Iya, alhamdulillah bisa ketemu lagi ya Bu Ratna, walaupun tidak langsung tatap muka tapi di forum Tatap Maya. Gimana kabarnya Bu Ratna hari ini, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Untuk saat ini kan kita ini ya Bu, diberikan waktu ngobrol, tapi nggak lama nih Bu, cuma sekitar 15 menitan. Nah, ini kita mau ngobrol tentang apa saja Bu Ratna? Ini Bu, saya tuh sebenarnya kita kan udah sering ngobrol ya, jadi obrolan-obrolan seperti itu sudah biasa. Jadi itu mau cerita, saya tuh agak bingung di pembelajaran saya setiap hari sebagai seorang guru kelas 6. Jadi gini Bu, saya tuh punya murid. Jadi nanti mungkin gimana ya solusi baiknya. Murid saya itu kan punya kekurangan fisik. Saya katakan kekurangan karena ini mungkin lain hal dengan disabilitas ya Bu. Mungkin ada bawaan dari lahir itu kan, maaf, tidak punya saluran anus. Jadi ketika bayi itu dibuatkan secara medis anus buatan di daerah perut sebelah kanan atau kiri, saya kurang mengerti. Itu jadi secara tidak langsung namanya Ridho Bu, murid dari SD Negeri Imam Gubuk yang saya ampuh itu. Jadi dari awal sampai sekarang semakin menurun, banyak kemampuannya itu yang berbeda dengan teman-temannya. Kami sekolah kan ya masih sekolah negeri pada umumnya yang belum masuk kategori yang sekolah khusus. Anak tersebut juga dalam fisiknya normal semua, hanya memang kekurangan ada organ itu yang dibikinkan Bu. Itu anak-anak banyak yang menjauhi Ridho karena mohon maaf, kadang ketika diare itu agak bau Bu, agak bau. Saya juga sering ketika perutnya sakit itu saya telepon orang tuanya karena bau, memang agak bau, dan saya bingung gimana mau menjelaskan itu ke murid-murid, sementara anak-anak kan kalau nggak nyaman nyingkir, sementara menyingkir itu melukai hati. Iya betul. Pelajarannya terganggu banyak Bu. Jadi saya tuh bingung masalahnya itu Bu, yang saya alami kesulitan akhir-akhir ini. Oh iya, berarti intinya hari ini kita itu mau ngobrolin tentang kesulitan belajar siswa Bu Ratna yang tadi memiliki kekurangan Bu.
Kekurangan sebenarnya bukan disabilitas, tapi karena kekurangan lahir ya Bu ya, kekurangan iya, lahiriahnya agak beda. Prestasinya menurun karena dijauhi dari teman-temannya gitu ya Bu ya. Iya, semangat belajarnya kan juga nggak ada Bu. Jadi sehat aja udah bagus. Kita mau treatment yang seperti apa kira-kira yang itu juga saya juga baru memikirkan ini mau diapakan karena sebentar lagi juga ujian nasional. Jadi saya pikir strategi apa nanti ya kita ngobrol-ngobrol barangkali nanti saya dapat pencerahan. Oh gitu, iya Bu. Kira-kira apa ya Bu ya? Apa yang Bu Ratna bisa lakukan untuk membantu Ridho siswa tersebut untuk meningkatkan kembali prestasi atau kemampuan dia bersosialisasi dengan teman, dia berinteraksi dengan temannya di sekolah, juga prestasinya agar meningkat lagi gitu Bu. Kira-kira apa? Bu, kalau saya pikir-pikir ya Bu, karena saya kan juga melalui banyak hal dan percobaan, itu kita sharing ya Bu, saya cerita. Itu mungkin saya beberapa kali itu membedakan jenis tugas dan perilaku saya ke anak-anak terhadap Ridho pun pada akhirnya juga akan lain Bu, tapi berusaha untuk tidak frontal karena kadang-kadang si Ridho pun ketika dibuat lain dengan temannya itu menjadi semakin minder jenisnya Ridho seperti itu. Iya Bu, jadi saya treatmentnya saja perlakuannya misalkan sama-sama kerja bakti gitu. Yang lain mungkin angkat-angkat yang berat mungkin Ridho bawa ke moceng, nyapu yang ringan-ringan tapi kan kegiatannya sama mungkin selama ini itu Bu saya Bu. Gitu. Ini juga sama seperti itu. Jadi Bu Ratna sudah mencoba maksudnya kan kita namanya kita seorang guru, apalagi kita seorang wanita ya Bu ya, sudah mencoba memposisikan Ridho itu ini jangan melakukan kegiatan fisik berlebih seperti teman-temannya yang sehat, yang fisiknya sempurna gitu ya Bu ya. Dengan tadi memberikan jenis betul. Saya sudah melakukan itu. Jadi pengertian-pengertian secara verbal juga saya sampaikan ke teman-temannya, tapi tidak di dekat Ridho ketika mungkin Ridho sedang tidak di tempat. Jadi seperti itu saya sampaikan secara santai bahwa temanmu ini agak lain. Kita harus saling sayang, kita harus memperlakukannya dengan baik karena memang ada hal-hal yang berbeda yang perlu kita jaga sama. Yang mungkin menurut saya itu yang tepat kali ya Bu. Pendekatan personal ke anak-anak. Iya Bu, iya sudah bagus. Ini ya Bu ya, ketika Bu Ratna memberikan pendekatan personal pada teman-temannya Ridho, kira-kira reaksi mereka itu seperti apa Bu? Kalau saya amati Bu, pertama untuk anak-anak kan jenisnya macam-macam. Ada anak-anak itu yang sudah langsung bisa mengerti maksud saya. Oh berarti ini anak teman saya harus saya bersamai tanpa harus lain, tapi ada juga anak-anak tuh yang nggak paham-paham saya kasih tahu. Nah itu kadang saya ada kesulitan di situ juga, di mana ada anak-anak yang malah mengejek, bau seperti itu, padahal itu hal yang tidak bisa dikontrol ketika dia juga nggak bisa menghambat itu keluar dengan sendirinya. Ketika mohon maaf diare seperti itu, ada jenis yang bisa langsung, ada yang nggak bisa Bu. Itu ada beberapa masalah saya memang itu juga. Ketika Bu Ratna sudah mencoba memberikan pendekatan secara personal, memberikan tugas yang berbeda untuk Ridho tadi, apa yang Bu Ratna lakukan ketika ada teman-temannya yang mengejek atau menjauhi? Bu Ratna kan mungkin sudah melakukan banyak hal yang bisa Ibu lakukan sebagai seorang guru untuk memberikan kasih sayang yang sama terhadap siswa didik di sekolah. Mereka itu kan sama. Saya berusaha sama Bu, tanpa membedakan dan mana yang lebih saya sayangi. Tapi saya juga perlu menanamkan anak-anak ya Bu, kalau ada yang dibutuhkan lebih dari yang lainnya itu juga harus diprioritaskan tanpa terlihat menonjol. Saya juga menghubungi orang tuanya, saya tanya keadaannya, kemudian di rumah seperti apa supaya
di sekolah pun tidak terlalu jauh treatmentnya dengan yang di rumah, tidak terlalu lebih ringan, tidak terlalu lebih keras, jadi tidak menjadikan anak itu semakin lemah, tapi pada kenyataannya memang tetap ada kendala itu pasti, Bu. Oh gitu. Berarti Bu Ratna selain melakukan pendekatan personal pada siswa, memberikan tugas yang berbeda untuk Ridho, juga sudah melakukan komunikasi dengan orang tua, melakukan kolaborasi dengan orang tua agar siswa yang apa namanya Ridho ini dia mendapatkan hak yang sama, begitu ya Bu ya? Betul Bu, saya juga setelah kita belajar di LMS dan lain sebagainya banyak ya Bu, saya juga jadi menyadari bahwa saya sudah memperhatikan aspek-aspek kebutuhannya si Ridho melalui saya menghubungi orang tuanya. Sudah Bu, saya sudah lakukan itu juga. Semoga itu jadi salah satu solusi juga ya Bu ya, itu alhamdulillah jadi saya mantap untuk terus melakukan itu nanti. Iya Bu. Kira-kira Bu Ratna hal yang bisa dilakukan Bu Ratna selain yang tadi sudah disebutkan seperti tadi melakukan pendekatan personal dan lain sebagainya, itu ada rencana yang akan Bu Ratna laksanakan dalam waktu dekat, misalnya untuk menghadapi tadi katanya kan mau ada ujian, itu bagaimana sikap Ibu sebagai seorang guru untuk menghadapi kondisi dari Ridho sendiri. Kalau kita sebagai seorang guru kan kita sudah terbiasa ya Bu ya, maksudnya menghadapi kasus seperti itu setiap hari kan sudah biasa lah. Untuk menghadapi seperti nanti kan tetap kalau ada ujian nasional tetap ada orang luar yang masuk ke lingkungan kita. Gimana? Mungkin kalau dipikir-pikir berarti nanti yang akan saya lakukan, saya berusaha untuk mengkomunikasikan itu kepada pengawas yang datang juga Bu. Jadi nanti kan apabila ada terkendala dalam hal ini kan kita harus semua dibuat sama, sejujur-jujurnya sedisiplin. Kalau memang berbuat salah ya ditegur. Tapi karena ada hal tersebut, misalkan nanti ada bau tertentu, nanti kan saya jelaskan dulu bahwa anak ini seperti ini dan lain sebagainya. Dan untuk saya juga sudah menyusun beberapa kegiatan jadwal jam tambahan untuk Ridho di luar jam mapel seperti itu. Saya rasa akan sangat membantu nanti. Berarti ini ya Bu, untuk rencana Bu Ratna dalam waktu dekat, Bu Ratna itu kan karena kondisi Ridho tadi agak kompetensi prestasinya menurun, itu disebabkan oleh beberapa faktor tadi kan, karena ya teman-temannya diejek, dijauhi karena kondisi ya Bu ya. Berarti Bu Ratna berusaha memberikan yang terbaik lah untuk memberikan anak itu hak belajar yang sama, mendapatkan ilmu yang sama, begitu ya Bu ya. Iya Bu, kalau kita ngobrol seperti ini saya jadi merasa bahwa harusnya saya bisa memberikan apa yang terbaik dari treatment saya yang tadi sudah saya ceritakan, dan juga saya membuat rancangan tanggung jawab saya ke depan tuh saya harus berbuat apa saja untuk Ridho supaya Ridho jadi lebih baik gitu Bu dalam segi akademiknya di sekolah. Iya, betul Bu. Kira-kira Bu Ratna hal yang sudah Ibu lakukan itu dari angka 1 sampai 10 kira-kira di tahap yang angka berapa sih hasilnya, dampaknya untuk siswa tersebut gitu? Kalau saya, karena ini sudah menjelang bulan April kan, target saya April nanti sudah ada jam-jam tambahan, kemudian saya juga melakukan ini jauh bahkan sebelum jadi wali kelasnya saya juga sudah mendekati anak tersebut dengan orang tuanya. Mungkin saya dapat skala 7,5 sampai 8 mungkin. Dan optimis juga, tapi saya juga sadar diri bahwa perlu banyak hal yang masih dilakukan nanti. Ya, memang tidak mudah ya Bu ya, kita itu sebagai seorang guru menghadapi kondisi siswa kita yang beraneka ragam dengan berbagai keunikan mereka tersendiri tersebut gitu. Tapi kan kita memang harus dituntut untuk itu gitu ya, menghadapinya dengan tetap berusaha semaksimal mungkin gitu ya Bu Ratna ya. Iya Bu, betul. Saya juga berusaha untuk demikian. Kita juga bisa sharing dengan teman-teman guru. Saya juga terlebih dahulu juga pasti bilang pada kepala sekolah apa yang harus saya lakukan. Sementara
ini saya juga banyak sharing sehingga hal-hal yang saya lakukan pasti ada di koridor yang benar dan sudah mendapatkan izin dukungan dari kepala sekolah. Yang penting kan kita sudah berusaha ya Bu ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, betul. Sudah baik ya Bu ya. Apa ya? Yang tadi sudah dilakukan kan sudah. Kira-kira Bu, hasilnya yang Bu Ratna harapkan dari apapun yang telah dilakukan Bu Ratna sebagai seorang guru, dari sesi kita ngobrol hari ini itu apa? Kalau dari obrolan kita ya Bu ya, karena ini saya tadi harapan saya ke depan saya jadi lebih mantap untuk memilih perjuangan melakukan tindakan-tindakan yang baik demi dan untuk keberpihakan saya pada murid, terutama pada Ridho tadi. Banyak hal yang masih perlu saya lakukan untuk dia, karena untuk anak-anak yang lain saya rasa sudah cukup prima menghadapi ujian, hanya memang Ridho ini yang perlu saya dampingi. Dengan adanya coaching ini, saya jadi merasa beda aja nanti ke depan mau seperti apa. Jadi yang Ibu harapkan itu lebih semangat lagi menghadapi siswa yang memiliki kekurangan fisik seperti itu tadi ya Bu. Ya yang kita harapkan mungkin sama ya Bu ya, nggak mau anak kita itu yang memiliki kekurangan apapun lah itu mendapatkan hal yang berbeda dengan teman-temannya. Begitu ya Bu ya. Betul ya Bu. Semoga sharing-sharing seperti inilah bermanfaat untuk kita sebagai pengalaman, juga ladang ilmu ke depan kan nanti akan lebih baik semuanya insya Allah. Iya, amin. Oke. Kita nggak terasa ya Bu yang ngobrol ke sana kemari sudah sharing, sudah berbagi pengalaman yang luar biasa sekali. Kita mungkin nanti saya akan ini Bu, kita ngobrol di lain waktu. Saya pengen mendengar hasil dari apapun yang Bu Ratna lakukan terhadap murid. Dengan senang hati. Saya tunggu ya Bu ya. Kita selanjutnya pasti. nanti setelah saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu, karena lewat inilah forum ini saya jadi semangat lagi, jadi pede lagi nanti mau merencanakan apa lagi untuk Ridho tadi. Ya, terima kasih. Iya betul. Iya. Terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Saya senang sekali bisa ngobrol sama Bu Ratna. Mungkin kita bisa sambung lagi Bu ya. Iya Bu. Iya, semangat. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bu, untuk sesi pertama selaku Koci dan Ibu Puji Suprihatin selaku coach sudah dilaksanakan. Selama berapa menit tadi kalau kita mengamati ya Bu? Kan saya tadi tidak mengamati kalau saya lihat mungkin sekitar 13-12 menit Bu, soalnya kan maksimal 15, jadi di bawah itu saya rasa masih aman. 15 menit. Karena kan kaitannya masih nanti sama banyaknya KB, MB, video yang kita unggah mungkin Bu, kaitannya itu mungkin maksimal 15. Nah, untuk bagian sesi kedua 15 menit selanjutnya giliran saya sebagai coach dan pencerita yang diobservasi Bu Puji Suprihatin yang selalu semangat sebagai coach. Kita mulai Bu, bismillah. Nanti semoga bisa selancar tadi, karena saya senang kalau dapat pasangan yang bisa diajak kerja sama mantan. Kita mulai dari hitungan keberapa, monggo Ibu menghitung countdown. Monggo. Oh gitu, 5 ya Bu ya, dari 5 ya. Oke, setelah 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji Suprihatin. Apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Mungkin kita agak terkendala di sinyal ya Bu, sepertinya agak putus-putus tempat Ibu. Gitu. Apa diulangi aja Bu? Ya, monggo, enggak apa-apa saya manut. Tadi Ulangi berhenti Bu. gabungnya. Oke, hitungan keberapa monggo. Nah, ketiga aja enggak apa-apa Bu. Siapa? Ketiga aja. Ketiga, Oke. hitungan ketiga. Ya. Iya. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya? Selamat siang. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Ratna. Bu Ratna sendiri gimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Non jauh di sana sini tapi bertemu bersua lewat media online ya, Bu ya. Enggak apa-apa ya. Oke, Bu. Agak putus-putus Bu sinyal. Oh, kemudian putus-putus. Ya, enggak apa-apa, kita lanjut saja kalau tidak terlalu signifikan putusnya. Maaf. Bu Puji, kita udah lama nggak sharing ya Bu ya. Terakhir mungkin Bu. Agak lama lewat handphone, biasalah kita sering cerita-cerita tentang, coba kita dikasih media di sini untuk saling berbagi. Mungkin Bu Puji mau cerita apa nanti? Saya dengan senang hati mau mendengarkan Bu. Tujuan kita kan di sini mau apa namanya? Iya Bu. Rencana kita kan sudah merencanakan pertemuan ini ya, jam sekian hari ini. Nah, tiba saatnya kita untuk saling bercerita, dan tujuannya kita nanti sharing saja. Mungkin saya mau bantu Ibu, kalau punya masalah apa bolehlah cerita. Biasanya kan saya yang minta tolong ke Bu Puji terus. Jadi boleh Bu, silahkan cerita mau apa gitu, cerita tentang pembelajaran Bu, kan akan menarik, sepertinya akan menarik nih. Iya. Iya, terima kasih Bu Ratna atas waktunya untuk siang ini. Wanita yang memiliki peran lebih dari satu ya Bu. Iya. Saya itu sebagai seorang guru, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kan semua wanita memang begitu ya Bu. Tapi saya tidak tahu apakah perasaan mereka itu sama seperti saya. Jujur Bu, saya itu agak sedikit kelelahan membagi waktu antara peran-peran saya tersebut, jujur saja. Jadi kadang itu ada satu waktu yang saya harus mengorbankan satu peran saya itu, misalnya ketika saya itu berperan sebagai seorang guru. Saya itu memiliki tugas yang tanggung jawab banyak sekali ya Bu ya. Kadang kayak hari ini ya Bu, saya itu belum bertemu dengan anak, belum bertemu dengan suami di rumah. Jadi saya masih berada di sekolahan gitu. Ini kan salah satunya waktu-waktu saya itu tersita. Ya agak putus-putus Ibu. Kelelahannya gini, apa iya sih setiap hari ini tuh, setiap hari kok saya itu lari-larian ya sebenarnya. Capek ya Bu ya. Ketika capek Bu, jujur saja capek saya. Bagi waktunya itu yang pusing. Kadang dengan apa Bu? Dengan berbagai tugasnya seorang guru itu kan kadang di rumah pun kita itu malah dituntut juga mengerjakan tugas guru Bu ya. Enggak hanya di rumah juga sama. Kadang kita mengesampingkan waktu untuk keluarga, tapi digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai seorang guru. Nah, iya betul Bu. Itu sepertinya apa ya, masalah klasik ya bagi ibu-ibu wanita seperti kita yang harus memilih antara berada di tengah-tengah karir dan kehidupan rumah tangga. Iya. Kalau menurut dari Ibu sendiri, apa ya, kalau punya kesempatan sekarang, kalau Ibu diberi kesempatan untuk memilih ataupun hal-hal yang mungkin bisa Ibu kendalikan, maunya itu seperti apa Bu?
di antara masalah tadi itu pengennya tuh seperti apa sebenarnya gitu. Ya, halo. Agak terputus. Bu Puji, bisa merespon? Ya, Bu. Ya, bisa. Diulangi saja, Bu. Oh, untuk saya ulangi ya Bu ya. Tadi kan sudah cerita masalahnya seperti apa, yang dialami seperti apa. Nah, kalau menurut Bu Puji ada enggak apakah ada hal-hal yang jika diberikan kesempatan untuk memilih, kemudian diberikan kesempatan untuk inginnya seperti apa tuh, Anda inginnya seperti apa Bu? Dalam menjalani masalah itu tuh pengennya mau kayak gini aja, saya tuh maunya di rumah, maunya tuh kerja yang seperti apa. Nah, menurut jenengan yang idealnya tuh mau seperti apa? Musi bisa mendengar suara saya? Ini videonya terhenti, Bu. Sinyalnya putus terus, betul. Nah, apa kita harus semangat? Dari semangat. Semangat Ibu. Tadi sebentar ya Bu, coba ini. Nah, kita ulangi ke pertanyaan yang kedua saja, Bu. Ini sinyalnya nggak putus terus ya? Iya, Bu. Kita coba terus. Halo, Bu ya. Semangat ya. Iya, semangat, Bu. Semangat nggak apa-apa. Kalau dikasih kesempatan untuk memilih, Bu, pengennya tuh yang seperti apa dalam menjalani masalah tadi tuh, menurut Bu Puji idealnya mau seperti apa, Bu? Harusnya tuh gimana tuh? Kalau suruh memilih ya Bu ya, saya itu pengennya begini. Saya itu sadar, saya tuh nggak mungkin milih salah satu antara peran saya sebagai seorang ibu, seorang istri maupun karir ya Bu ya. Kan kalau zaman sekarang itu wanita itu harus semakin tangguh ya Bu ya. Jadi tidak boleh bergantung dengan laki-laki. Masih bergantung dengan suami itu jangan terlalu besar, diusahakan ya. Kita itu tetap memiliki karir di tengah-tengah kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu. Aku disuruh memilih, saya itu lebih suka begini. Jadi saya itu maunya kalau misalnya saya berada di tengah-tengah keluarga ya, kalau bisa itu jangan diusik, maksudnya jangan diusik dengan hal-hal yang berbau pekerjaan. Jadi saya itu dengan di tempat ini misalnya di sekolahan saya fokus dengan pekerjaan, kalau di rumah ya saya harus fokus dengan keluarga. Berarti sebenarnya Ibu udah tahu dong yang harus dilakukan seperti apa supaya jadi seperti itu, Bu. Tadi kan udah ketemu masalahnya. Terus idealnya pengen apa udah tahu. Jadi jenengan tahu harusnya seperti apa, Bu. Supaya jadi di tahapan yang ideal tadi seperti apa tadi nggak mau terganggu oleh itu. Yang dilakukan Bu Puji baiknya seperti apa kira-kira, Bu? Iya, sebenarnya apa yang perlu diatur? Kalau yang untuk diatur kita tuh sudah berusaha mengatur ya Bu, misalnya memanajemen waktu itu sudah, misalnya kita selesaikan semua pekerjaan di sekolahan gitu. Selesaikan semua pekerjaan di sekolahan, yang di sekolahan, yang di rumah ya kita tinggalkan yang untuk khusus di rumah, tapi secara real atau kenyataannya itu tidak seperti itu. Kadang kita di rumah juga ditagih dengan pekerjaan sebagai seorang guru ya Bu ya, contohnya saja misalnya ada hal-hal yang harus kita segera kerjakan, segera kita kirim. Jadi saya kan kalau di sekolah kan tidak hanya mengupayakan itu. Saya kan di sekolah kan tidak hanya bertugas sebagai seorang guru ya Bu ya, saya itu juga memiliki tanggung jawab lain, menjadi operator. Kadang itu kalau di rumah fokus sudah di rumah itu tiba-tiba ada WA, harus segera dikirim, harus segera diselesaikan. Saya tunggu sampai jam ini, saya tunggu sampai tanggal ini gitu. Itu yang membuat saya itu harus mengerjakan tugas
karir saya itu di rumah, di lingkungan keluarga gitu. Tapi Ibu tadi sudah berusaha mengatur waktu, memanajemen waktu. Iya benar. Gitu. Jadi itu menurut saya sudah sebagai solusi berarti Bu, dengan sudah menemukan solusi dari masalah-masalah tadi. Bahwa bagaimana Bu tadi harus mengatur waktu kalau di sekolahan, ya mengerjakan sekolahan gitu ya Bu ya. Tugas di sekolah diselesaikan di sekolahan, tapi kita tidak bisa memungkiri Bu, karena saking banyaknya tugas di sekolahan ya Bu ya. Kadang di sekolah saja itu belum selesai gitu. Belum selesai, ditambah lagi ketika sudah di keluarga kita itu dikejar oleh deadline tugas yang lain, misalnya kayak tadi ya, operator harus segera diselesaikan, saya tunggu sampai jam sekian, sampai tanggal sekian, itu kan kita mau tidak mau harus tetap menyelesaikan tugas tersebut. Memang Bu, betul itu yang dilakukan Bu Ci tadi sudah sebenarnya sudah semaksimal mungkin ya Bu ya, walaupun ada hal-hal yang menurut jenengan jadi masalah, tapi ternyata sudah bisa menemukan titik temu dari masalahnya apa. Ternyata jadi manajemen waktu ya Bu ya. Manajemen waktu. Kalau menurut Bu Puji sendiri, setelah Bu Puji tadi kan ada masalah, kemudian mencoba untuk memanajemen waktu, tadi ceritanya Bu Puji ke saya kan begitu. Itu dalam skala 1 sampai 10 tuh ketercapaian dari upayanya Ibu tuh menurutnya ada di angka berapa Bu? Menurut Bu Puji sendiri. Kalau ketercapaian, ya. Kalau ketercapaian menurut saya itu masih di angka 5 ya Bu ya. Karena menurut saya belum maksimal secara penuh gitu loh Bu. Kalau di angka 7 itu kan sudah lebih lumayan, tapi menurut saya itu masih di angka 5 Bu. Belum naik ke tahap selanjutnya karena dengan dengan berbagai tanggung jawab tadi gitu. Sudah coba sudah coba ngobrol dengan teman ataupun kepala sekolah mungkin tentang kesulitannya sudah Bu ya? Sudah Bu. Terkadang kan teman-teman juga enggak juga merasakan apa yang gimana Bu? Sama ya. Kalau menurut Bu Puji itu dari segala masalah tadi merasa bukan ahli ya, tapi kuat dalam menghadapi itu tuh di sisi diri Bu Puji yang mana? Misalkan apa Bu Puji merasa, saya sudah cukup sabar, ini saya sudah cukup itu sisi kekuatan Bu Puji yang mana Bu? Menurut jenengan itu bisa sampai sekarang kuat menjalani masalah-masalah tadi itu, kekuatan jenengan yang mana? Kekuatan Bu Puji yang mana? Kalau itu menurut saya komitmen ya Bu ya. Itu sebuah komitmen yang harus kita terima karena kita sudah mengambil sebuah langkah yang besar. Kita memiliki peran ganda antara istri, antara ibu dan karir, itu kan sebuah komitmen. Jadi untuk sekarang sebenarnya memang ini konsekuensinya, tapi terkadang kan kita merasa sedikit capek gitu, capek dengan melakukan aktivitas yang continue seperti ini terus gitu. Sebenarnya kalau hambatan Bu, betul. Komitmen tadi bagus sekali Bu, saya juga setuju itu. Kalau udah nemu komitmen tadi, masih adakah kemungkinan hambatan menurut Bu Puji tadi? Mungkin apa ya hambatannya kalau di sana Bu? Kita kan bisa berbeda persepsi nanti. Ya hambatannya ini loh Bu, kadang namanya setiap hari kita melakukan hal yang sama, merasa agak sedikit jenuh. Kadang juga keluarga juga protes, kapan sih ada waktu lebih untuk keluarga? Kapan sih kita bisa sedikit leluasa untuk punya waktu luang untuk suami dan anak di rumah? Itu kadang ini yang agak itu. Iya Bu. Lah tadi kalau ada protes-protes seperti itu atau ada gangguan kendala tadi, solusinya Bu selama ini yang sudah Bu Puji lakukan apa Bu untuk menjadi solusi tadi? Solusinya apa? Kalau saya biasanya ini. Itu biasanya seperti apa?
ini saya tuh kembali ke ini komitmen awal kan ya, namanya keluarga kita kan ya saling saling mendukung ya Bu ya, saling mendukung apapun yang dilakukan yang penting itu kan baik, hal baik nih di luar hal yang tidak baik itu kan. Yang penting kita itu nanti tetap suatu waktu tetap saya tuh luangkan waktu untuk keluarga, untuk suami misalnya ketika libur hari Minggu atau pas ketika tanggal-tanggal merah kita fokuskan untuk waktu untuk keluarga sepenuhnya gitu. Untuk kedepannya berarti rencana Bu Puji apa nih kalau sudah solusinya seperti itu, rencana kedepannya mau menerapkan acara untuk keluarga mungkin piknik supaya nggak protes-protes lagi atau gimana Bu enaknya ini? Iya. Ini Bu, kemarin itu sudah merencanakan ya, mungkin saya karena kelelahan kurang piknik kali ya Bu ya, jadi saya tuh sedikit butuh refreshing gitu. Iya, betul healing. Kemarin itu anak saya tuh udah gini, Bu, ayo kita kapan sekali-kali pergi keluar, kita butuh udara segar untuk merefreshkan semuanya gitu. Jadi sudah ada rencana tuh refreshing maksudnya kita keluar dari zona aktivitas yang terlalu padat ini, sedikit berhenti sejenak ya Bu ya, berhenti sejenak menarik nafas dan sedikit refreshing agar kita nanti kalau sudah fresh kembali lagi aktivitas itu sudah lebih baik gitu. Ya kalau strategi tadi kan mau mau jalan-jalan keluar, mau manage waktu itu keberhasilannya kalau ukuran keberhasilannya berarti apa? Dengan lebih rileks atau bagaimana menurut Bu Puji? Kalau sudah berhasil dari cara itu tuh perasaannya akan gimana gitu? Yang jelas perasaannya lebih lega ya Bu ya, intinya lebih refresh sedikit gitu, jadi lebih memberikan motivasi motivasi dari diri itu agak lebih semangat lagi, walaupun nggak sepenuhnya kembali semangatnya full, tapi kan lumayan jadi nggak seperti sebelumnya. Berarti tingkat keberhasilan ukurannya happy ya Bu ya, udah nggak jenuh ya? Ya. Happy. Betul Bu Ratna. Terus ini Bu, ada lagi. Kalau tadi sudah komitmen, kemudian strateginya sudah, kemudian butuh bantuan siapa Bu untuk menjaga komitmen Bu Puji tadi loh pada pekerjaan dan hubungan rumah tangga itu butuh bantuan siapa saja menurut jenengan Bu? Yang jelas kalau untuk karir pekerjaan yang jelas itu butuh bantuan semua rekan sejawat, pokoknya yang semua warga di sekolah Bu. Jadi saya tuh nggak bisa tetap berjalan sendiri itu nggak mungkin, tetap kita itu butuh bantuan orang lain ya, teman, kepala sekolah, baik itu siswa, guru itu tetap butuh bantuan. Kalau untuk dari keluarga tetap dukungan ya Bu ya, dukungan dari suami, dari anak itu yang saya bukan nomor satu. Ya, Bu. Jadi saya tuh menjalani keduanya itu lebih gitu. Walaupun kita dengan berbagai tuntutan, kita itu tetap bisa menjalaninya dengan kuat, dengan semangat. Gitu. Jadi saya tuh senang sebenarnya ya. Saya senang sebenarnya untuk sharing di sesi coaching seperti ini. Kalau ada waktu 2 jam saya juga bisa gitu. Yang kita tidak lanjuti sesi coaching ini menurut Bu Puji, tidak lanjut dari sesi coaching ini ke depannya mau seperti apa Bu? Maksudnya kita kalau ada apa-apa ya bisa cerita ya Bu ya. Kemudian waktunya sudah habis ya. Jadi nggak apa-apa, saya mau tanya sebentar untuk hasil refleksi tadi kan belum ya Bu, belum menyampaikan situ karena saking asiknya, mohon maaf. Tadi terpotong ada sinyal yang kurang baik juga, nanti bisa dipotong. Kemudian yang sudah berjalan baik selama percakapan ini, kalau menurut Ibu refleksinya apa namanya, umpan balik untuk kegiatan refleksi selama kita. Yang jelas kegiatan coaching ini Bu, membuat saya lebih senang ya, nyaman ya. Maksudnya gini, selama ini kan saya tuh orangnya kalau misalnya mengalami sesuatu hal yang tidak saya suka itu saya butuh teman untuk ngobrol. Jadi sedikit lega, sedikit plong untuk melanjutkan aktivitas yang sudah ada gitu.
seneng Iya. gitu, apalagi tambah-tambah teman baru, tambah-tambah Iya. apa ya, sharing ilmu lah, kita sama-sama berbagi pengalaman. Iya. Alhamdulillah alamin. Berarti umpan baliknya Bu Puji, kita happy ya Bu ya, nggak cuman Bu Puji tapi saya juga happy. Sudah selesai sesi dari ini, maka saya berterima kasih atas sharingnya Bu Puji. Lain kali kita sambung coachingnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Sama Bu Puji. Ini lebih 3 menit, tapi tadi ada sesi yang apa namanya putus-putus sekian menit, bisa lah 15 menit aman. Hitung Bu soalnya. Masuk semua. Nih selanjutnya saya hentikan rekaman berarti ya Bu ya, untuk kembali ke room konten. Kembali ke room sesuai utama. Instruksi Bu Win tadi, saya hentikan rekamannya dulu supaya tersimpan.